Halo, terima kasih, senang sekali saya Ajeng Hatalea mengundang sutradara film Invisible Hopes. Ini datang jauh-jauh ke kota Ambon gitu ya, langsung kita tangkap, kesempatannya jangan sampai kebuang gitu ya. Terima kasih Kak Lamtiar Simorangkir. Ini ada bajunya kece banget, aku jadi pengen punya satu baju gitu kayak ya? gini. Sorry. Nanti dikirim. Asik. Kekuatan Orda emang ya. Asik. Enggak. Apa kabar nih? Luar biasa, seneng banget di Ambon. Ya ampun, ternyata Ambon. Ini kan aku baru pertama. Iya, Ambon ini ternyata indah. iya Dan dong. ada lautnya, view-nya dari sini aja cakep nih. Ya ampun. Pemandangan tuh kita bisa lihat dua sekaligus ya, ada gunung, ada laut, dan itu Iya. berdekatan. Dan itu makanannya itu seger-seger, terus Apa yang paling disukai? ikan Iya. kuah kuning. Uh-huh. Terus itu teman saya kan istilahnya gini, orang sini, iya Kak, di sini kan seger karena ikannya cuma mati sekali. Betul. Kalau di Jakarta kan sudah mati berkali-kali. Berkali-kali. Dibius, ditinggalin dulu. Udah gitu kan potongan-potongan tuh mahal tapi kecil-kecil. Di sini tuh kayak porsinya gede banget, ya ampun. Makanya kita gitu. kalau orang Ambon Maluku ke Jawa sana dan harus makan ikan tiren, mati kemarin atau mati kemarin Oh, belum tiren. lagi. Ikan tiren. Iya. Itu rasanya gimana gitu, kangen Iya, Ambon, pengen pulang iya. lagi gitu. Aku pengen pindah Ambon aja. Jangan dong, nanti ada proyek-proyek. Anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan dalam penjara. Jadi setahu kita ya, setahu saya gitu, setahu kami di Indonesia itu belum pernah mengangkat seperti ini secara lebih dekat. Betul. Gitu. Ajeng udah nonton ya kemarin ya, Iya. dan itu memang itu benar-benar kehidupan real anak-anak ini dan ibu-ibu hamil dalam penjara. Bagaimana mereka kok bisa sampai ditangkap dalam kondisi hamil, lalu kemudian seperti apa kehidupan mereka di balik jeruji penjara, bagaimana mereka menjalani proses kehamilan dalam penjara, melahirkan, lalu kemudian membesarkan anak, sampai anak ini harus meninggalkan penjara karena mereka tidak boleh di sana sampai besar, sampai dewasa, nggak boleh. Gitu. Hanya boleh tinggal di dalam penjara bersama dengan ibunya, itu diasuh selama 2 tahun ya? Ya, sebelumnya sampai 2 tahun undang-undangnya. Undang-undang terbaru revisi Undang-Undang Pemasyarakatan bulan Juli kemarin itu malah dinaikkan jadi 3 tahun. Jadi 3 tahun. Iya, jadi tuh ini yang Gimana dia udah bisa ngomong dan ya, ini yang benar-benar kita ingin perjuangkan ya. Mengapa kita bikin Invisible Hopes? Apa yang kemudian melatar belakangi Jadi aku mau sampaikan dulu, yang bikin Invisible Hopes ini adalah komunitas film yang kami beri nama Lamhoras Film. Jadi ini adalah komunitas film di mana adalah kumpulan beberapa filmmaker yang kita memang punya keterpanggilan yang sama, punya kerinduan yang sama, yaitu ingin mengangkat film-film dengan isu sosial yang penting di masyarakat kita. Jadi kita di komunitas ini menyediakan waktu di luar pekerjaan utama kita gitu sebagai filmmaker. Nah, komunitas ini sudah kita bentuk sudah mulai kita inisiasi di 2016. Nah, 2017 kita rilis satu film pendek pertama. Lalu ketika film pendek itu sedang diputar di beberapa komunitas di roadshow gitu ya di Jakarta, itu kita mendapatkan informasi nih Kak Ajeng bahwa ternyata ada dan sangat banyak anak-anak yang lahir di balik jeruji penjara dan hidup di balik jeruji penjara. Saya terus terang sebelumnya nggak tahu gitu, karena saya pikir kalau perempuan hamil ditangkap itu mungkin penangguhan ya, gitu. Ternyata enggak gitu. Saya waktu itu masih belum percaya. Jadi saya dapat informasi dari salah satu aktivis anak, dia bilang ada Kak gitu. Mungkin karena beliau mendengar kita mengangkat isu-isu sosial yang penting, terus dia menyampaikan informasi itu kan. Terus saya bilang, wah ini bagaimana ya gitu. Karena pemikiran saya gini Kak Ajeng, soalnya saya waktu kecil itu masa kecil saya bahagia, lalu saya bebas kemanapun gitu. Jadi ketika saya dapat informasi bahwa ada anak-anak yang lahir dan harus dari detik pertama gitu, dari detik pertama mereka menghirup udara di dunia ini itu di balik jeruji penjara terkunci hidup seperti narapidana, kan itu persoalannya. Bagi saya nggak adil. Gitu. Nah itu akhirnya saya kumpulkan lagi beberapa teman, yuk kita angkat ini. Akhirnya walaupun dengan proses panjang, akhirnya bisa kita lakukan. Namun waktu itu inisiatifnya itu
kita mau bikin film pendek tadinya, hanya ingin memberitahukan karena gini, ternyata ketika kita tanya ke teman-teman, ke lingkungan kita, sangat-sangat hampir nggak ada yang tahu tentang anak-anak ini. Sama seperti kami gitu. Ajeng sebelumnya sudah tahu belum? Sebelumnya saya berpikir mungkin kalaupun ada kejadian yang harus melahirkan di dalam penjara, anak-anak mereka itu ada tempat khusus begitu yang dititipkan dan terpisah mereka gitu tidak ya? ada di dalam Tidak. lingkungan penjara itu. Ah iya, nah jadi waktu itu kami menemukan berarti kan banyak orang tidak tahu gitu. Akhirnya kami cuma pengen bikin kayak 15 menit, 20 menit. Yuklah kita angkat supaya orang tahu nih, supaya orang peduli. Ternyata pas saat riset itu kita menemukan sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Kenapa? Kita menemukan, loh kok banyak ya perempuan hamil ketangkep. Kenapa rata-rata kasusnya itu narkoba gitu. Lalu kenapa ketika dia hamil melahirkan keluarganya banyak yang tidak mau peduli, tidak mau ngambil anak ini ketika lahir. Lalu kenapa banyak suaminya ikut juga ketangkep atau kabur nggak tahu kemana gitu. Lalu kok kondisi mereka dalam penjara kok nggak manusiawi ya gitu. Dalam artian dikunci dalam sel. Karena gini, kita bukan mau bermaksud karena dia hamil jadi terlalu istimewa, enggak. Tapi seorang perempuan hamil itu kan punya kebutuhan berbeda ya dengan perempuan lainnya gitu. Jangankan dalam penjara, di luar penjara pun orang hamil itu susah gitu kan. Apalagi dalam penjara gitu. Persoalannya adalah ketika kebutuhan seorang ibu hamil tidak terpenuhi, persoalannya adalah yang pengaruh kepada anak dalam kandungan. Berarti kan hak anak sudah tidak terpenuhi sejak dalam kandungan kan gitu. Nah ini yang kami melihat ini sesuatu yang sangat kompleks ya gitu. Lalu kemudian ketika anak lahir, dia harus hidup dalam sel, pergaulannya orang dewasa, melihat kehidupan orang dewasa yang tidak baik buat anak. Tentu kan penjara itu ada kehidupan kekerasan, secara sosial itu tidak baik untuk anak gitu-gitu. Jadi kan kita tahu anak itu usia seperti itu ya 2-3 tahun tuh belajarnya itu meniru dari yang dia lihat gitu. Ini yang orang banyak tidak tahu. Orang suka bilang gini sama saya, kenapa Tia repot ya gitu ngurusin itu anak itu kan masih kecil gitu. Mereka nggak mengerti anak itu belajar dari meniru, persoalannya di situ. Gitu. Dan hak-hak mereka sebagai anak itu sudah tidak terpenuhi, tidak terlindungi gitu kan. Belum lagi kita berbicara kemarin kalau Ajeng ingat itu kebutuhan sehari-hari ya kan. Itu belum ditanggung oleh negara. Kemarin saja ada Ibu Kalapas yang ngomong toh. Jadi saya bukan ngarang-ngarang di film itu gitu. Baik Kak Tiar, kita tahan bentar nanti kita akan semangat sekali. saking semangatnya ini. Baik, dari penjelasan Kak Tiar tadi sudah ada gambaran bagi Tribuners nih seperti apa sih kehidupan perempuan di balik jeruji besi dan anak-anak yang mereka lahirkan di dalam penjara sana. Nah, untuk Tribuners kita langsung aja perlihatkan ini trailer dari Invisible Hopes untuk Tribuners. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Saya sama lagi. Enggak lah, kalau dijeblosin begini udah dibuktiin, dijeblosin lagi. Belum masuk kata-kata bapaknya tidak kabur. Iya, pada nggak tanggung jawab di siaran. Ntar pulang cari bapak baru lah. Banyak banyak. Cuma kurang bapak. Ada rasa Sial. rasa campur. Khayalnya sih lagi makan buah pir. 15 dewasa, anaknya 3. Udah pengap nih, kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar biar anaknya nggak keringetan, biar ada hawanya. Anak ini mah, anak sabu mah, ini mbak, aku sebenarnya nggak bisa diem. Kadang aku kesel sama orang gitu, jadi emosinya kayak Iki. Mungkin karena sakit hati juga kali sama bapaknya dia ya. Baca dong. Sudah berapa kali Anda masuk? Cukup 1 kali.
Cukup satu kali. Baik, Tribuners, masih di Perempuan Bercerita. Tentunya kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian boleh bergabung di comment section ya, baik berupa pertanyaan ataupun sharing pengalaman kalian terkait dengan isu yang tengah kita bahas berdasarkan film Invisible Hopes. Nah, Kak Tiar, saya sempat melihat, kalau kita lihat dari trailer tadi juga dan film full yang sudah saya lihat, banyak sekali hal-hal yang menurut kita sangat miris begitu dialami oleh perempuan-perempuan. Nangis nggak kemarin? Sempet sempet banget. Punya anak nggak? Ponakanku ada Oh. 12. Biasanya yang nangis itu yang punya anak, punya anak, tapi nggak betul. punya anak juga suka Tapi nangis. sangat menggugah perasaan kita sebagai penonton, dan itu kalau bisa dibilang salah satu keberhasilan dari film ini tentunya. Terima kasih. Kan Yes. makanya menang. Iya, ini film ini sudah menang tahu apa namanya di FFI Dan Piala Maya, dan Piala Maya juga ya. Keren banget di 2021 kemarin, 2022 ya. Piala Citranya akhir 2021, Piala Mayanya awal 2022. Ya, Kalau memang. Piala Citra, Mhm, kategori dokumen terpanjang terbaik, mhm. di Piala Maya malah dapat 2. Dapat 2. Dokumen terpanjang Kategori, terbaik ya. sama penyutradaraan perdana terbaik. Iya, Cie. keren banget. Kita boleh applause dulu kali ya Tribunasi ya. Ini pencapaian sangat luar biasa, dan kalau nggak menang nanti banyak yang kecewa juga begitu loh. Ini ada isu yang diwakilkan di situ. Oke, kita kembali ke filmnya. Kalau Tribunas tadi udah lihat ya, bagaimana sih pendapat kalian? Boleh komen aja terkait dengan thriller. Kalau kalian penasaran, nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Katiar gimana cara nontonnya. Baik Katiar, kita lihat di dalam film itu ya, ibu hamil yang menjalani proses masa kehamilannya di balik jeruji besi itu luar biasa. Memang kita mereka tidak menuntut untuk diperlakukan khusus begitu, tapi kembali lagi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh ibu-ibu hamil ini, termasuk pemenuhan gizi ibu hamil, kemudian hal-hal lainnya, periksa dan segala macam. Ada satu adegan dalam film ini yang memperlihatkan karakter Vivi ya, yang hamil. Ya, tapi jangan terlalu Jangan terlalu detail ya, di- nanti oke. spoiler. Baik, Cie. oke. Ya, ibu hamil dalam film ini yang kesulitan sekali begitu untuk proses pemeriksaan kehamilan begitu. Ada hal-hal yang menurut kami nggak adil buat mereka begitu. Kak Diar melihat itu seperti apa? Ya, jadi memang kayak kemarin juga kita dapat beberapa informasi dari Ibu Kalapas ya. Jadi memang kalau saya melihatnya seperti ini, kenapa anak sampai berakhir lahir, sorry tadi yang tentang ibu hamil ya? Iya, ibu Oh ya, hamil. ya, saya berpikir gini yang tadi saya sampaikan bahwa ini seharusnya tanggung jawab negara. Ya, kita bikin film ini terus terang kita mau cari solusi ya gitu, bukan untuk menyalahkan pihak-pihak tertentu, tolong dicatat, atau mencari-cari kejelekan pihak tertentu, terutama Kemenkumham kan gitu. Yes. Tapi memang saya berani bilang gitu, ketika seorang perempuan hamil ditangkap, negara belum siap. Negara belum siap. Saya tidak bilang tidak siap, tapi belum siap. Karena seharusnya ketika seorang perempuan hamil ditangkap, itu sudah harus difikirkan bagaimana kebutuhan seorang perempuan hamil. Apakah tinggal dalam sel sempit-sempit itu memang baik buat ibu hamil, lalu kemudian tidak ada anggaran untuk kesehatan ibu hamil, untuk makanan ibu hamil, itu. Lalu kemudian itu juga harus kita pikirkan secara psikologi seperti apa ibu hamil, karena semuanya pengaruh kepada anak gitu. Seperti yang tadi diceritakan ada tokoh Vivi itu, mungkin saya ceritakan sedikit aja. Dia sampai harus dia udah harus sesar tapi tidak punya uang toh, gitu. Nah ini kan dan tidak bisa ditanggung oleh si pihak
rutannya. Rutan itu rumah tahanan Ya. gitu. Karena di film ini ada rumah tahanan, ada lapas. Ada lapas, gitu. ada rumah tahanan. Ya, Mhm. jadi ini kan yang akhirnya begini. Tadi kemarin kan ada Ibu Kalapas kan yang bercerita ke Iya. kita bahwa anggaran kesehatan itu buat napi Mhm. itu sangat kecil Mhm. dan itu buat narapidana umum, Mhm. bukan buat ibu hamil. Nah, maka bisa kita bayangkan ketika dia butuh untuk USG, dia Iya. 500.000 kayak di Iya. film itu 500.000 dia nggak punya uang Mhm. karena keluarga tidak bisa mensupport dari luar Ya. kan gitu, suaminya nggak tahu kemana gitu. Jadi 500.000 misalnya. Dia hanya beberapa puluh ribu toh per orang dan itu per tahun. Mhm. Kalau misalnya untuk ibu hamil misalnya USG 500.000, apalagi kayak yang kemarin dia harus sesar Ya. 10 juta gitu-gitu tuh berarti dia harus memakai anggaran ratusan napi lain Betul. gitu. Persoalannya kan di situ. Ya. Jadi anggaran untuk kesehatan ratusan napi lain habis ke dia. Mhm. Nah, itu yang jadi persoalan kan. Mhm. Jadi dari pihak lapas sama rutan biasanya ini menjadi dilema toh, maka harus dihubungi ke keluarga. Ya. Nah, persoalannya keluarga biasanya ada yang tidak mampu atau memang udah nggak mau tahu Ya. gitu. Jadi ini menjadi dilema kan. Makanya saya bilang gini, ini sebenarnya kalau kami melihat harusnya bukan hanya tugas Kemenkumham. Hmm. Seharusnya ya menurut kami ya, tapi Ya. kami kan nggak mau sok tahu ya Ya, gitu. ya. Ada misalnya Kemenkes bisa bekerja sama kan gitu. Bagaimana supaya ada misalnya perlakuan untuk pelayanan kesehatan khusus. Karena ibu-ibu ini pun banyak yang tidak punya asuransi kesehatan, misalnya BPJS gitu. Jadi ini sangat kesulitan. Mhm. Kami sudah pernah melakukan diskusi dan pemutaran dengan mengundang juga BPJS di Jakarta. Mhm. Nah, saya sudah sampaikan kan Ya. kita kasih rekomendasi. Nah, tolong dilihat kenapa ini tidak bisa karena mereka kesulitan. Kenapa tidak bisa langsung saja ibu-ibu hamil khusus ibu hamil langsung free udah segala urusan ibu hamil free gitu misalnya. Ternyata diperiksa memang karena faktor KTP kesulitan. Jadi memang gini Mbak, mereka karena memang waktu ditangkap kan KTP ditahan penyidik. Mhm. Jadi seringkali ini ditahan gitu. Para warga binaan ini memang mengakui bahwa KTP Iya, mereka itu ditahan. ditahan ya. Jadi itu seringkali bahkan itu ada beberapa yang sampai dia bebas KTP nggak dibalikin mereka harus urus baru gitu. Nah kalau dia mau ngurus BPJS kan harus ada KTP. Iya. Atau misalnya ketika mau diurus KTP ada nggak ada yang ngurusin di luar. Persoalannya begitu. Gitu. Jadi banyak yang tidak punya BPJS. Berarti ini merupakan gitu. salah satu ketidaksiapan pemerintah ketika Iya. menahan perempuan-perempuan Iya, hamil ini. termasuk kan soal overcrowded, bukan overcapacity, overcrowded. Itu tinggal dalam sel sempit. Sekarang gini, jangankan sel sempit, kita kalau satu kamar aja dengan orang lain, itu pasti bergesekan itu sangat tinggi. Ini apalagi ibu hamil yang kondisi Iya. psikologisnya itu kan tidak stabil karena hamil gitu. Emosinya tidak stabil kan gitu. Iya. Nah, ini harus dipikirkan gitu. Nah, sepanjang menonton film ini yang di kepala saya adalah mereka bisa bertahan dalam ruang yang begitu sempit, entah berapa kali berapa, tapi sempit sekali dengan crowded yang tadi, tempat tidurnya hanya sebadan gitu ya. Apa kabar ibu hamil yang dengan perut gede gitu, belum lagi berisik dan apa segala macam, mungkin dia butuh ketenangan atau segala macam, tapi tidak ada privasi itu untuk dia begitu. Iya. Dan itu sangat miris sih. Kami sangat tergores hati kami ketika melihat hal itu. Iya, belum lagi kan Ajeng lihat kan itu mereka harus beli makanan kalau mau makanan yang lebih sehat, ya kan? Dan kalau dia tidak punya keluarga yang mensupport, bagaimana dia mendapatkan uang? Kan seperti itu. Akhirnya ya bekerja di dalam lah, banyak pekerjaan misalnya nyuci-nyuci, bantu narapidana lain, atau bantu jualan itu kan ada di dalam kan, bantu jual-jual makanan gitu, supaya dia dapat makan. Padahal dia kondisi hamil. Jadi Mbak yang selama kami syuting itu sering sekali ibu hamil ini ngeflag, dan itu dibiarkan aja akhirnya. Jadi karena kalau dia mau periksa keluar kan uang, lalu itu kan tidak mudah, dia harus mengajukan dulu mau keluar karena harus ada pengawalan. Sementara kita tahu perbandingan petugas dengan
warga binaan itu tidak seimbang. Sehingga ketika mereka pun mau mengawal keluar itu kan sangat ini ya, harus berpikir panjang gitu. Jadi maksudnya kita bukan menyalahkan mereka gitu, tapi memang mereka juga jumlahnya kurang gitu. Jadi ini juga keluhan-keluhan dari para petugas yang kita dapatkan gitu. Jadi memang kita dalam posisi gini, kita tidak bisa asal mengambil kesimpulan ini salah siapa, tidak bisa gitu. Makanya di film ini kan kita mau menunjukkan fakta, lalu bagaimana ini bisa menjadi informasi yang bisa kita pakai untuk berdiskusi, meneliti, melihat apa ini persoalan dan apa solusi untuk solusi yang lebih baik buat mereka, seperti itu. Ya, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ke film ini dijadikan instrumen bagi kelompok-kelompok tertentu. Baik, Tribuners, bagaimana sampai si perempuan-perempuan hamil ini tidak mendapatkan dukungan dari keluarga misalnya, ataupun dari suami misalnya, tapi seperti yang disampaikan oleh Kak Tiar tadi, bahwa ketika mereka divonis ataupun ketika mereka ditahan di rutan, itu orang-orang yang terdekat mereka ini tadi ada bahkan yang sudah memutuskan hubungan, atau bahkan ada yang sudah tidak peduli lagi. Itulah kenapa kendala-kendala seperti finansial dan segala macam itu dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Nah, kembali lagi ke perempuan hamil yang kemudian dia dengan masa tahanannya, dia harus melahirkan, terpaksa melahirkan di dalam penjara, seperti itu. Dengan sudah tadi tidak ada pemenuhan gizi bagi bayinya, kemudian begitu lahir, anaknya harus dirawat di dalam lingkungan itu. Kak Tiar, ini sesuatu yang sangat tidak adil begitu untuk anak-anak juga. Mereka itu anak-anak yang tentunya harus diperlakukan seperti layaknya anak-anak gitu. Kalau kita mau membandingkan dengan anak-anak di luar sana, Tuhan gitu ya. Mungkin Kak Tiar boleh ulas sedikit terkait dengan kondisi anak-anak ketika di dalam sana. Iya, jadi beberapa lapas. Jadi gini, kan ada lapas, ada rutan. Biasanya kalau lapas itu lebih rapi dibandingkan rutan. Makanya yang kemarin kita lihat di film itu kan part 2 itu agak lebih rapi ya dibandingkan part 1 gitu. Nah, beberapa lapas memang sudah, kalau yang dia punya space itu ada tempat bermain. Tetapi dia itu seperti kemarin kata Ibu Kak Lapas itu, dia dikasih ruangan khusus, tapi itu di blok, masih dalam blok. Jadi jangan kita bayangkan kalau mereka bilang dalam dikasih ruangan khusus, maksudnya itu cuma terpisah aja. Jadi nggak dicampur dengan napi-napi lain gitu. Ada yang seperti itu. Tapi banyak yang kita temukan adalah gini, kembali tadi gara-gara faktor over capacity itu jarang gitu. Jadi masih sering yang digabung. Makanya kadang-kadang gini, kayak kemarin kami syuting itu ada 12 anak. Akhirnya digabungkan saja 12 anak, 12 ibu, berarti 24. Kan gitu. Nah, jadi memang kondisi ini yang dari mulai ruangan pun itu sudah tidak memadai. Lalu gini, ketika misalnya kita harus melihat bahwa yang harus kita soroti adalah kebebasan anak, lalu secara sosial dan psikologis itu memang kehidupan sosial yang tidak baik buat anak. Ketika misalnya kayak kata kemarin ibu yang Kalapas, mereka dipisah, di sini lebih baik gitu. Saya mau protes sebenarnya, tapi maksudnya bukan protes, pengen juga menjabarkan lagi. Itu saya tidak setuju kalau itu bisa dikatakan lebih baik. Kenapa? Karena dia tetap dalam penjara. Persoalannya gitu. Kenapa? Yang seperti yang saya ceritakan kemarin, anak-anak ini aja sudah tahu kapan masuk sel, kapan keluar sel, kapan apel pagi, teng 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 masuk sel, teng 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 keluar sel. Sedih banget ketika harus belnya bunyi dan mereka harus masuk, dikunci gitu kan. Anaknya kayak minta jangan tutup dong, kayak gitu. Mama buka. Jadi di situ tuh kalau petugas dipanggil mama, semua panggil mama pastor gitu. Jadi itu yang saya bilang, kita harus melihat lebih dekat. Makanya kita harus melihat film ini ya. Saya bukan karena saya yang punya film, enggak. Tapi kita harus lihat bahwa oke, kalau solusinya A, dampaknya apa? Kita lakukan B, dampaknya apa? Misal contoh kita kalau melihat ke negara-negara maju, let's say Amerika gitu. Itu boleh tinggal. Itu saya sukanya gini. Bukan suka, tapi saya itu lebih baik kenapa? Jadi waktu hamil itu dilihat
apakah ini ibu memang bisa bertanggung jawab nih kalau anaknya dipertahankan di sini. Dan itu Iya. tempat tinggalnya berbeda, Mbak. Betul. Lalu ketika lahir, itu sebenarnya sangat dianjurkan diambil. Kalau benar-benar tidak bisa diambil, harus di dalam, dan memang mereka melihat, oh ya ibu ini benar-benar memang ingin membesarkan anak, dan dia punya kapasiti untuk itu sebagai ibu untuk merawat ini. Dan itu bukan di blok, Mbak, gitu. Di lingkungan penjara, tapi anak itu nggak melihat sel, gitu. Sepertinya perlindungan anak di negara yang lebih maju, katakanlah Amerika, itu sangat luar biasa sekali. Bahkan untuk ibu yang make aja tuh, kalau mereka dia nggak berpotensi sebagai seorang ibu merawat anak dalam kondisi seperti itu, anaknya Iya, ditarik dan ditarik. dilindungi. Nah, tapi ketika dia ditarik, dia ada ketika misalnya gini, keluarganya tidak bisa ngambil. Tapi kan mereka punya katakanlah lembaga di luar, negaranya ada Ya. yang mengambil anak ini kan gitu. Iya. Persoalan di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Persoalan di situ yang Ya. kami temukan gini, Mbak. Kenapa sampai anak ini berakhir tinggal dalam penjara? Pertama, di Indonesia undang-undangnya itu hanya memberikan 2 pilihan, Mbak. Pertama, diambil keluarga di luar atau Atau bersama ibu di dengan sana. ibunya. Kan gitu. Tidak ada alternatif ketiga. Ya. Persoalannya di situ. Misalnya kalau keluarga benar-benar tidak bisa, negara harusnya ambil alih. Ya. Gitu. Nah, ini belum kita lihat. Misalnya dinas sosial. Makanya ini kita berusaha ketemu dengan Bu Risma. Gitu ya. Bagaimana supaya ini beliau juga melihat apa yang bisa dilakukan gitu. Sekarang misalnya ketika anak juga sudah 2 tahun harus meninggalkan lapas gitu. Kejadian yang sama terjadi lagi, tidak ada yang bisa ngambil di luar. Akhirnya titip sana, titip sini. Betul. Sampai sekarang kami masih nolongin beberapa anak, Mbak, gitu. Jadi ya saya juga bantuin, akhirnya saya yang carikan yayasan gitu loh. Ya, harusnya kan tugas negara gitu. Betul. Kalau saya nggak ada, kalau teman-teman saya nggak ada, saya Betul. bukan muji diri gitu. Maksudnya, Betul. dan ini baru beberapa anak loh, dan ini baru di beberapa kota yang kami tahu. Ya. Bagaimana yang kami tidak pergi? Justru Gitu. perlindungan-perlindungan seperti itu dilakukan oleh aktivis misalnya atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya begitu. Ya, nah itu yang kita temukan nih. Jadi teman-teman pemerhati hak anak dan perempuan masih banyak yang merasa ini bukan isu prioritas. Nah, persoalan di situ. Karena mereka belum pernah melihat, Mbak, yang ada di film itu. Iya. Seperti yang ada di film itu mereka belum pernah lihat. Karena biasa kalau mereka ke penjara tahu ada itu. Tetapi jadi tidak mungkin- terlalu melihat lebih dalam Ya, gitu. bisa jadi mungkin yang dipikirannya adalah ya udahlah anak kriminal gitu ya. Dia kriminal. Bisa jadi kalau perspektifnya belum benar, bisa Ya, jadi. betul. Kriminal gitu ya, siapa suruh dia mau bikin kesalahan dan dia harus berakhir di sana kayak gitu. Ya, Padahal, itu betul-betul. Jadi waktu saya bikin film ini, ada loh yang ngomong ke saya, si Tiar itu ngapain sih ngurusin perempuan nggak bener? Nah, terus saya bilang, kamu jangan lihat, kalau kamu tidak ingin melihat si perempuan itu, saya bilang, lihat yang di kandungannya. Itu yang harus kita lihat. merinding. Jangan Betul. lihat ibunya. Ya, Gitu. Nggak apa-apa, memang kamu anggap dia orang nggak bener, tapi lihat anaknya. betul. Anaknya itu tidak diminta untuk dilahirkan apalagi di penjara. Bener. Gitu. Bayangin coba, pasti kamu lihat yang begitu dia lahir terus masuk Ya. welcome home katanya, tapi itu sel gitu loh. Yang paling Coba. menyedihkan kemarin itu Kak, di dalam film ini anak bayi yang baru lahir itu kan setiap pagi kayak harus dijemurin nggak sih? Iya, iya. Dan itu diteriakin sama Napi-napi lain. napi-napi lain, buka, ini kayak mau jemuran nih di ada babynya gitu kan. Itu sedih banget, Iya. banget Kak. Nggak kebayang Iya. situasi Terus itu. belum lagi gini, kadang-kadang kan tidak semua ibu, kembali tadi kayak yang kalau di Amerika itu kan mereka melihat nih ibu benar-benar nggak sih bisa mengasuh anak. Nah ini kan nggak semua orang bisa mengasuh anak. Iya. Contoh si M lah gitu kan. Iya. Si M itulah nanti spoiler. Spoiler Ya kan? dikit. Anaknya sampai begitu Iya. kan, gitu. Jadi ini juga harus ada, misalnya kalau mereka di sana harus ada program tertentu kan, bagaimana mengedukasi perempuan ini supaya bisa merawat anak dengan baik. Iya. Kan seperti itu. Termasuk si ibu pun kita harus lihat secara psikologis dia seperti apa. Kan kalau orang habis melahirkan, apa tuh istilahnya, Mbak? Pos Pos apa tuh?
postpartum Baby apa? blues gitu ya? Yang itulah. Iya. Jadi itu juga kan harus dilihat Iya. gitu. Apalagi gini, di rumah tahanan itu Mbak, di rutan, itu tingkat stres paling tinggi. Betul. Kenapa? Karena masih menjalani proses hukum. Iya. Sementara mereka hamil, rata-rata itu biasanya masih di rutan, masih menjalani proses hukum. Gitu. Nah, ini kan harus kita lihat gitu. Iya. Jadi memang itu sangat kompleks sekali Banget. gitu. Kalau di rutan sama lapas itu emang kayak posyandu gitu lah, kayak ada pemeriksaan secara Kalau masif di gitu. sebagian lapas sama rutan itu suka ada bidan, terutama rutan karena ada ibu hamil gitu. Tapi kembali ini adalah tindakan-tindakan yang umum gitu loh Mbak. Persoalannya kan di situ. Iya. Pernah waktu itu di mana ya saya lupa. Kalau itu bahkan kalau tidak terlalu kompleks gitu hamilnya normal, bidannya berani ini melahirkan di situ, Di situ? napinya di klinik mereka. Tapi kan persoalannya nggak semua ada seperti itu. Biasanya selalu ke rumah sakit di luar gitu. Nah persoalannya gini, ketika misalnya bidan nggak standby 24 jam, ketika yang itulah di film itu, Iya. tiba-tiba tengah malam si M sudah keluar anaknya di toilet gitu. Atau si itu diperiksa ternyata udah keluar kepalanya gitu. Jadi lalu ini yang memang sangat perlu standby lah minimal. Nah buat anak mereka biasanya mereka bekerja sama dengan puskesmas di luar untuk imunisasi. Iya. Nah imunisasi pasti ada. Nah tapi kembali lagi adalah klinik di sana itu untuk pengobatan umum Mbak. Gitu. Makanya kayak anaknya si M itu kan dengan kondisi seperti itu dia harus ke rumah sakit. Gitu. Untuk dokter anak begitu ya, melihat lebih jauh apa yang dialami. Iya. Jadi anak memang sempat kan kalau ingat anak yang sebelumnya yang tremor itu karena ibunya tidak punya uang, lalu karena mereka tidak boleh keluar kan ibu si napi ini Akhirnya harus keluarga dititipin mereka gitu. harus keluarga mereka yang bawa ke rumah sakit. Tapi karena si ibu yang pertama di depan itu yang anaknya tremor itu keluarganya tidak bisa datang, dia kan cuma ngomong gini, jangan sakit ya Dek, udah. Coba. Itu dibisikin anaknya jangan Iya. sakit ya. Jangan sakit ya Dek gitu. Aduh. Kompleks deh dalam Invisible Homes ini, dan saya sangat menyukai judul ini. Kenapa diambil judul ini gitu Kak? Kenapa? Menurut kamu gimana? Setidaknya ada harapan gitu ya. Harapannya. Ya, jadi memang anak-anak ini kan korban terselubung dalam penjara orang dewasa. Makanya juga banyak orang tidak ngeh gitu, tidak terlalu melihat ini. Kenapa? Karena teman-teman aktivis itu pemikirannya masih banyak anak ya di lapas anak. Kalau ke lapas dewasa ya perempuan dewasa. Jadi memang mereka terselubung kan. Dan terselubungnya gini, ini si anak nggak melakukan kejahatan, tidak melanggar hukum. Tetapi karena ibunya yang melanggar hukum, melakukan tindak pidana, akhirnya dia harus berakhir di dalam penjara dan menjadi korban. Nah dia kan korban terselubung ya. Nah jadi itu invisible victim. Tadinya kita bikin judulnya itu invisible victim. Cuman mikirnya gini, aduh kalau invisible victim kayaknya kesannya itu nggak ada harapan banget ya. Kayak mereka kan terus saja jadi korban gitu kan, jadi victim terus gitu kan. Kita nggak pengen, karena kita bikin film ini justru pengen ada kehidupan yang lebih baik buat mereka. Akhirnya kita berpikir, oh invisible hopes. Juga kenapa gini, saat ini kelihatannya tidak ada harapan, tidak terlihat kan invisible gitu. Tapi kita pengen melalui invisible hopes supaya nanti harapannya menjadi nyata. Gitu. Amin. Pokoknya let's cross our fingers. Harus. Ya, baik Tribuners, obrolan kita masih melaju nih dengan judul Di Balik Layar film Invisible Hopes. Kita langsung masuk aja nih, gimana proses pembuatannya. Oh, sebelum saya melaju ke pertanyaan itu, Kak, mungkin kita boleh lihat lagi di dalam visual-visual yang diambil di Invisible Hopes, kemudian ditayangkan. Ini saya kembali lagi, ada pertanyaan kemarin salah satu peserta di diskusi film kemarin, mem saya Ibu Insani, yang mempertanyakan ini, mungkin boleh memperjelas lagi ke Tribuners biar lebih memahami. Karena di dalam film itu seperti yang kita lihat bahwa
tidak ada sensor full terhadap wajah-wajah baik para perempuan narapidananya ataupun anak-anak terutama begitu. Yang dikhawatirkan adalah anak-anak ini dengan masa depan mereka begitu ya pernah tinggal nih di dalam jeruji besi begitu ya, atau ibunya ini kayak gitu. Jadi lebih ke perlindungan terhadap hak-hak anak-anak ini. Bagaimana kami memastikan perlindungannya? Ya. Jadi seperti kemarin saya sampaikan waktu di acara Nobar, memang di tantangan terbesar kita waktu syuting, gini dulu, harus dipahami bahwa kita membuat film ini adalah untuk menolong anak-anak ini, untuk melindungi anak-anak ini, kan seperti itu, berangkat dari situ. Jadi kami sangat memahami bahwa kita harus melindungi termasuk ketika mereka ada dalam film ini. Tentunya itu dari sejak awal ada konsen dari orang tuanya, kan seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya soal kenapa wajah tidak di blur full gitu. Gini, kalau yang kita sudah diskusi dengan teman-teman aktivis, beberapa lembaga. Jadi dari awal itu saya selalu berdiskusi, Mbak. Pertama berdiskusi bagaimana supaya tetap melindungi narasumber-narasumber ini. Yang kedua, bagaimana juga supaya melindungi kami. Kenapa? Karena ini kan film sensitif. Kami tidak ingin tiba-tiba filmnya muncul kami hilang gitu kan. Serius, jadi kita di awal ada kata ada banget gitu kan. Jadi saya selalu berusaha berkomunikasi dengan teman-teman kayak misalnya Komnas Perempuan yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang gitu. Jadi ada juga beberapa komisioner Komnas HAM, KPAI gitu-gitu. Itu kita selalu berkomunikasi, lalu beberapa senior-senior aktivis gitu. Saya selalu berkomunikasi. Jadi memastikan ini jangan sampai justru membawa dampak negatif. Nah, tadi kembali pertanyaan kenapa tidak full blur? Kan tujuan kita adalah begini, kita nggak harus sepaham ya, nggak harus, tapi yang dari point of view kami seperti ini, yang penting adalah perlindungan identitas mereka ketika orang tidak melihat, tidak bisa mengetahui identitas mereka. Lalu itu kan tidak harus dengan full blur, gitu, dengan setengah pun. Misalnya mata kelihatan, itu orang belum bisa mengenali gitu. Lalu kemudian gini, ketika kita syuting merasa bahwa kalau kita full blur, kan kita gini, kalau kita mau menggerakkan orang melakukan sesuatu dengan melalui film ini, kita harus menggerakkan emosi mereka. Sementara kalau kita benar-benar tutup semua wajah mereka, itu sangat sulit menggerakkan penonton gitu. Mau contohnya mungkin Ajeng kemarin, kalau tertutup itu misalnya matanya nggak kelihatan gitu anak-anak itu pasti kayak nggak bisa ngerasa ini kan gitu, atau empati. Senyum mereka Atau ketika senyum. menggoyang-goyangkan pintu main di luar. Nah jadi kita akalin misalnya akhirnya itu namanya extreme close up. Extreme close up misalnya hanya mata ke atas kelihatan, atau hanya mulut ke bawah, atau dari samping gitu, atau dari di antara jeruji gitu. Nah, kita akalin seperti itu. Lalu kemudian yang seperti kemarin lagi bertanya, tapi ada yang tidak di blur. Nah, waktu itu seperti ini, kembali kami memikirkan bagaimana yang terbaik supaya secara artistik ini masih tetap bagus gitu. Nah, waktu itu kita lagi syuting, ternyata kami menemukan bahwa anak-anak saat umur di bawah 1 tahun, itu tuh masih sulit dibedakan satu sama lain, gitu. Akhirnya kita berpendapat, oke, ini masih aman kalau di bawah 1 tahun untuk tidak di full blur, tidak di blur. Nah, gitu. Lalu kembali pertanyaan kemarin, bagaimana dengan anak yang di poster? Iya. Kok mukanya itu kelihatan full padahal dia sudah 2 tahun gitu. Nah, jadi waktu itu waktu di poster itu sudah kita bikin anak yang wajahnya di blur. Namun lagi-lagi merasa ini kan poster ya, pintu pertama nih buat orang mau nonton filmnya gitu. Lalu kalau di blur, ya cuman kelihatan perut ibunya, nggak menarik karena orang nggak peduli sama ibunya. Akhirnya kita putuskan ini mukanya harus kelihatan. Nah, akhirnya di poster sekarang mukanya kelihatan,
tapi itu model. Oke. Gitu. Jadi sekali lagi Tribuners, dalam film Invisible Hopes ini karakter-karakter yang ada di dalam film ini bukanlah fiksi, melainkan mereka yang mengalami Ya, di filmnya kejadian itu real begitu. Namun poster. dan alasan kenapa itu tidak di blur full tadi udah disampaikan juga, biar menggugah perasaan begitu. Oke, dan di poster itu modelnya Menggugah lucu. perasaan termasuk Ajeng kan, Iya. supaya mengundang kita gitu. Betul. Betul sekali. Saya sangat bersyukur kemarin sempat diundang sama Gasira yang menggelar acara nobar itu dan mempertemukan saya dengan sutradara kece ini. Ya, semoga ada isu-isu menarik lainnya yang Yang bisa kita bisa angkat. diangkat dan itu bisa membuka mata batin seluruh pihak ya, terutama kita masyarakat memperkuat itu agar bisa diperjuangkan, kali-kali aja bisa mengubah kebijakan atau mengarahkan kebijakan agar lebih baik lagi masyarakat kita bisa tidak terpinggirkan begitu. Baik, oke, kita kalau kita mau melihat ya proses pengambilan gambar keren, cool. Salamin buat timnya, keren banget pengambilan gambar yang kayak tadi konsep yang ngambil setengah badan ataupun setengah dari wajah ke atas itu sangat luar biasa. Boleh diceritakan di awal proses dulu nih. Kita tahu bahwa untuk masuk di lapas ataupun berhasil kan masuk kan? Iya, betul. Kami aja jurnalis kita todong terus Kemenkumham sampai sekarang pengen masuk di sana. Padahal yang kita inginkan memberitakan sisi terang dari jeruji besi itu pun masih agak sulit untuk kita bisa tembusi. Nah ini salut buat tim Invisible Hopes bisa mengambil isu ini dan berhasil masuk di dalam sana. Proses awalnya seperti apa sih sampai bisa diizinkan untuk masuk di sana? Iya, jadi memang waktu itu kita udah tahu pasti sulit ya. Dan kenapa juga ini sangat sulit? Kami bukan NGO besar. Kalau mungkin dia NGO atau LBH, mungkin dia udah punya linknya ke dalam gitu. Lalu kami bukan PH besar yang punya uang kan gitu. Kita komunitas. Sudah menyadari itu dari awal. Tetapi yang terutama saya yang bikin saya harus tetap berjalan, saya pengen cerita nih saat yang waktu itu ke Ajeng gini. Waktu setelah tahu bahwa ada anak-anak ini kan riset ya, riset. Tadi kan saya udah ngerasa nih nggak adil gitu, berangkat dari situ pokoknya nggak adil. Lalu saya riset nih yang bikin hati saya benar-benar harus bikin. Saya waktu itu kunjungan ke salah satu lapas. Nah di sana ada satu anak kecil, masih satu setengah tahun, anak perempuan, pinter banget anaknya. Waktu itu dia di sana kebetulan hanya sendiri, ada anak, dia tinggal dalam satu sel dengan 42 narapidana. Itu buat saya itu udah aduh gitu. Nah, saya lagi ngobrol-ngobrol, main-main gitu kan. Kemudian lonceng bel penjara bunyi. Dia kiss bye kan ke saya. Kiss bye pergi. Sampai sekarang ada videonya itu, Mbak. Waktu itu masih riset, tapi belum syuting. Waktu itu masih riset doang. Ya? Belum boleh ke sel apa segala. Itu di tahun berapa? Risetnya itu dimulai, lupa aku. Mulai aku tahu itu 2017 ya mulai risetnya. Tapi itu belum dapat izin kan, masih riset. Tapi boleh bawa sebentar ke dalam gitu. Karena teman saya aktivis itu. Jadi kita pergi melihat. Nah itu, jadi dia tuh terus dia kiss bye. Saya bingung kan, karena belum pernah gitu kan. Terus saya tanya mamanya sama petugas, dia kenapa pergi kemana? Mamanya ketawa-ketawa tuh. Terus kata petugasnya, ih dia pinter kak, kata petugasnya sama mamanya juga. Dia tuh pinter, sudah tahu, itu artinya lonceng masuk sel. Mamanya ketawa, aku mau nangis. Iya kan, berarti dia memposisikan dirinya narapidana, gitu. Dari kecil yang dia tahu tuh, dia itu dunia narapidana. Dari situ, aku tuh udah nggak bisa, ini nggak benar, ini nggak benar. Karena gini, ini baru satu anak loh. Gitu. Lalu bagaimana setelah dia keluar? Bagaimana kemudian dia memulai hidup baru di luar setelah dari penjara gitu. Yang dia tahu kan jeruji besi. Gitu. Kayak ingat kan yang di ending kan? Itu mau pulang dia mau masuk lagi. Nah itu. Saya bilang, wah nggak adil, nggak adil. Itulah yang bikin saya sampai sekarang, Mbak. Bahkan sekarang kami untuk impact campaign atau advokasi sangat sulit. Tapi saya tetap berjuang, kenapa sama teman-teman? Karena itu saya udah nggak bisa tidur, yang satu itu. Jadi saya harus cari izinnya. Nah, cari izin itu susah banget berbulan-bulan. Tapi akhirnya, ya biasalah.
si A memperkenalkan si B ke si C, which is kalau sampai sekarang kalau saya melihat filmnya itu ya, saya kadang bertanya, kok bisa ya? Aku pun kadang amazed sendiri gitu. Kok bisa saya dapat izin gitu. Terus kok bisa aku ya sampai masuk sel gitu kan. Bisa aku dengan ibu-ibu hamil mereka percaya dengan aku gitu tuh. Kayaknya kadang-kadang gitu kan, lu keren ya Tiar gitu dia. Kayak gitu kan. Tapi memang itu karena saya udah gak bisa tidur Mbak. Agak panjang ceritanya kalau saya ceritakan gimana dapat, tapi akhirnya intinya dapatlah izin ini setelah berbulan-bulan karena diperkenalkanlah ke si A, ke si B, ke si C gitu. Akhirnya dapat yang bisa ngebantu kita. Dan itu aku sebut nama beliau di Malam FF, itu keren banget Ibu, itu luar biasa ngebantu kita, serius. Itu aktivis senior itu. Boleh sebut nama? Boleh. Iya. Ibu Ninik, makasih Ibu Ninik Rahayu. Oke, Jadi halo Bu Nini. iya, beliau dulu di ombudsman. Jadi akhirnya ada yang memperkenalkan ke beliau. Ternyata beliau sangat concern dengan anak-anak gitu. Begitu saya kasih tahu, ibu itu langsung semangat ngebantuin gitu. Jadi akhirnya dapat lah ya. Iya. Begitu dapat, belum ini nih, belum pasti udah lancar di bawah kan gitu kan. Itu baru izin dari Dirjen Pas gitu. Menghadap dulu dong. Panjang di birokrasinya. Iya, yang kami hadapi itu kan 4 penjara, 2 lapas, 2 rutan. Jadi 2 kepala lapas, 2 kepala rutan. Ya baik-baik dulu kan kita kasih tahu, Bu, saya udah dapat surat, dapat izin. Kami mau syuting, saya kasih tahu Mbak, saya dari awal yang saya pegang itu karena gini, bagi saya harus jujur, saya mau ngapain gitu. Saya nggak ada niat terselubung. Saya sampaikan bahwa kita hanya ingin memperlihatkan tentang anak-anak ini supaya orang di luar itu peduli. Ibu, saya di sini bukan mencari-cari kejelekan lapas. Jadi tuh Mbak habis udah meyakinkan kepala lapas dan kepala rutan, kan ke bawah lagi nih mau ketemu ibu-ibu, kan ketemu petugas dulu. Saya sering beberapa petugas bilang gini Mbak, terus Mbak katanya gitu, oh itu nanti kan Mbak sorot-sorot tuh di sini. Terus Mbak cari-cari kejelekan kami ya gitu. Pernah ada sampai kayak gitu kan? Enggak Pak. Jadi tuh dulu awal-awal Mbak ketemu satu nih petugasnya, dia ngomong gini, saya harus jelaskan kan. Besoknya ketemu lagi, saya jelaskan berulang. Capek kan? Betul. Gitu. Tapi kan nggak bisa gitu Mbak, harus saya jelaskan lagi. Besok petugas yang baru lagi, dia nanya lagi hal yang sama. Enggak Bu, kami itu capek banget Mbak. Bayangin. Perjalanannya panjang banget, harus mengulang hal niat yang dari tadi itu kan. Tapi kan perlu supaya mereka percaya dengan kita kan di situ. Kalau kita nggak bisa jelaskan itu, dia nggak percaya gitu. Lalu aman nih petugas. Nah, meyakinkan ibu-ibunya nih. Ya kan? Ini diperhadapkan dengan bandar narkoba. Iya. Sama yang korban juga ada, ya, pemakai, ya, jangkis. Ada yang pembunuh anak, satu pembunuh anak, anaknya siapa itu yang dia lagi diisolasi ya, di penjara sendiri, anaknya harus itu ya. Jadi itu juga aku harus pelan-pelan ya dengan ibu hamil. Yang pertama aku pegang adalah aku memposisikan diri sama dengan mereka. Ketika mereka bercerita tentang latar belakang mereka, aku tuh tidak menstigma. Gitu. Misalnya dia sudah 3 kali masuk, 2 kali masuk, lalu bapak anaknya nggak jelas siapa, saya tidak boleh menstigma, saya harus memposisikan diri dengan mereka. Jadi mereka merasa nyaman dengan saya, gitu. Jadi pelan-pelan kan. Jadi waktu pertama saya datang tuh cuma satu ibu hamil yang mau datang ngomong ke saya. Itu dulu belum masuk sel Mbak, masih di ruang kunjungan. Di luar kunjungan. Kan belum boleh. Iya, jadi petugas manggil satu-satu dong untuk ketemu kita. Terus langsung tanya, kakak siapa katanya, mata-mata petugas atau mata-mata polisi. Oh my god. Karena dia masih proses sidang. Mereka tuh masih sangat takut banget gitu. Jadi itu pun harus kita yakinkan. Berapa puluh orang itu ibu-ibu, saya harus jelaskan satu-satu ya. Prosesnya berapa lama tuh untuk meyakinkan ibu-ibu di sana? Kalau sampai kita lumayan mulai dekat, itu kayaknya sekitaran 1-2 bulan gitu. Jadi tapi itu intens ya? Iya, pelan-pelan kan kami tiap hari. Jadi kita punya 4 tim Mbak, 3 tim, karena yang di Bandung itu lokasinya 1, lapas dan rutan. Jadi tuh kita harus standby terus gitu. Nah itu pelan-pelan. Lalu juga gini Mbak, kita sejak syuting mencoba ngebantu meskipun dikit gitu ya, kebutuhan mereka gitu. Tapi harus diakalin ngasihnya Mbak. Karena kalau saya lagi bikin film, ngebantu mereka, misalnya anak si M nih sakit, terus saya langsung beli obat. Orang nggak bisa lihat akhirnya di film bahwa dia nggak ada yang ngurusin.
Nah, harus pinter-pinter kita. Iya. Jadi kalau saya mau ngasih, biasanya tuh saya kasih lewat napi yang lain. Oh, Kamu kasih ya. Jadi istilah mereka itu dari hambalang. Hambalang itu hamba Allah. Ya Allah. Diplesetin jadi hambalang. Hambalang ya, Masya Allah. Tapi lama-lama mereka udah tahu, ini ya dari hambalang. Ah, baru juga Kak Tiar gitu. Jadi kita coba ngebantu, maksudnya gitu loh. Terus ke petugas juga kita tanya, Bu, apa yang bisa kita bantu? Saya orang seniman, apa nih bisa saya bantu nih buat teman-teman napi gitu. Sempat beberapa kali kan kita bantu kayak ada kegiatan gitu. Jadi itu sih memang yang selalu saya jaga gitu, kepercayaan mereka, dan memang saya tunjukkan, niat saya itu mau bantu gitu. Ya, selama proses pengambilan gambar misalnya atau syuting misalnya, apa sih yang menjadi kendala Kak Tiar dan juga teman-teman di lokasi yang berbeda itu? Iya, jadi kalau tadi kan memang persoalan pertama tadi yang paling besar izin itu ya, dan masalah meyakinkan, nah itu berat banget. Lalu kemudian kalau secara dana sudah tentu ya, kita kesulitan juga ketika kita krunya itu harus perempuan. Sementara kru film itu kan tidak terlalu banyak perempuan, apalagi yang mau dengan pekerjaan sosial. Ini kan termasuk pekerjaan sosial toh. Kalau misalnya persoalannya gini, ketika kita mengerjakan pekerjaan sosial seperti ini volunteer, kita harus mencari waktu kosong. Tidak mungkin kita memaksa teman-teman yang harus cari makan kan gitu. Jadi kita kesulitan juga nih membentuk tim waktu itu, tapi alhamdulillah bisa dapat. Dan kalau malam si ibu kepala pengaman hanya percaya sama saya. Jadi semua scene malam itu saya sendiri. Oh ya. Tidak ada anak yang lain. Gitu. Jadi itu satu-satu masuknya untuk pengambilan gambar itu? Iya, saya Dan sendiri. Jadi kalau siang boleh 2, boleh 3. Tapi kalau malam itu ketat sekali. Jadi hanya saya yang boleh, dan itu harus bersama dengan si kepala pengamanan langsung. Tidak boleh hanya staf biasa. Gitu, tapi boleh ngambil gambar. Karena si kepala pengamanan kan tahu saya penanggung jawabnya, dan mereka sangat percaya sama saya. Makanya kalau Mbak lihat kan sampai selfie kan saya dapat gambarnya. Bayangin coba. Itu ya ampun. Iya, itu karena mereka percaya gitu. Jadi emang kesulitannya juga termasuk dari sisi fundingnya, karena tadi begini, akhirnya dari film pendek berubah jadi film panjang. Yang tadinya pengennya berapa menit? Cuma 15 maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Tapi ini durasinya sampai 1 jam 45 menit. Supaya sangat komplit kan, semua terlihat di situ apa yang terjadi dari mulai hamil sampai anak meninggalkan penjara gitu. Cool filmnya. Ada pihak siapa saja yang kemudian terlibat di dalamnya, terutama untuk persoalan tadi pendanaan misalnya? Oh ya, jadi kita kan patungan ya. Terus mayoritas ya. Sebagian besar itu waktu syuting produksi itu dari saya. Jadi dari saya, lalu ada beberapa crowdfunding, terus ada inilah nggak usah diomongin di depan publik. Saya harus ya biasalah ini habisin tabungan apa segala macam gitu supaya selesai syuting. Karena waktu itu kan akhirnya jadi panjang kan syutingnya kan. Dan itu juga luar biasa loh Mbak, kami dikasih panjang syuting izinnya. Itu kami perbarui terus izin syutingnya. 2 kali kami perbarui. Jadi itu persoalan nanti lah. Jadi selesai dulu nih, udah selesai syuting, ternyata udah nggak sanggup lagi untuk post production. Nah akhirnya kita cari funding, akhirnya dapatlah dari Swiss Embassy sama Norway Embassy buat post production sama premiere. Nah sekarang kita kesulitan lagi untuk impact campaign. Kan kita harus sebanyak mungkin mempertontonkan, lalu berdiskusi, sama seperti kemarin kan mereka tidak tahu, kita harus informasikan. Lalu di Jakarta juga kami masih tetap untuk advokasi, bertemu dengan beberapa kementerian, lembaga-lembaga pemerhatian perempuan, bagaimana supaya isu ini tetap kita angkat gitu, sampai nanti ada perubahan yang lebih baik, ada perubahan regulasi segala macam gitu. Nah roadshow kami itu sebenarnya kami targetnya itu semua ibu kota provinsi. Tapi kalau fundingnya kan susah ya Mbak ya. Jadi ada 26 kota prioritas ibu kota provinsi. Salah satunya. No, Ambon itu enggak, maksudnya Ambon itu prioritas kedua sebenarnya. Karena kami prioritas pertama itu yang benar-benar tingkat narapidana tinggi, narapidana perempuan.
Nah, kenapa kami hadir di Ambon? Kenapa? Coba. Nah. Tadi saya mau nanyain ini. Iya, jadi itu Bapak Deputi 1 Kantor Staf Presiden, Pak Febri Tetelepta, Oh sih. saya kenal. Beliau kenal saya, juga istri beliau, Bu Lia Jacob ya. Nah, kami ini. Lalu ditanyalah, dan mereka tahu saya menang FM. Diundang ke Ambon, gitu. Terus mau, karena kenapa ini menjadi prioritas kedua? Pertama juga kan kami kalau dapat funding harus prioritas yang pertama dulu toh, gitu. Nah, ini prioritas kedua. Lalu saya bilang mau, karena mereka yang ngundang, berarti kan mereka yang bertanggung jawab kan gitu. Nah, itu terus mereka bilang gini, ada juga di sana festival film pendek, mau nggak sekalian? Oh mau, saya bilang, nggak apa-apa. Jadi saya senang ke Ambon, kenapa? Kita di sini punya 3 event. Jadi agendanya itu apa aja tuh? Satu di festival film pendek AMGPM, AMGPM. itu kita muter, dan itu lebih ke filmnya ya. Jadi itu anak-anak muda, terus sampai mereka yang Kak Tiar jadi mentor kami dong gitu. Jadi, lalu kemudian di kampus UKIM, anak-anak mahasiswa baru itu sekitar 1.200 orang. Ya ampun, itu rame banget. Baru yang terakhir kemarin khusus aktivis ya kan, sama media. Nah, saya senangnya kenapa? Semua dapat kan, ini semua target audiens kami, dari anak muda, gereja, sekolah, akademisi, dan itu Bapak Rektor UKIM itu tuh dari awal sampai akhir di situ terus, dia ikut nonton terus semangat banget, dan itu kayak terima kasih banget Mbak Tiar, ini untuk menginspirasi anak-anak baru gitu. Dan kemarin juga sama yang dengan aktivis kan sangat antusias ya, makanya saya bilang wow, saya ternyata tidak salah datang ke Ambon gitu. Oke Kak. Setahu kami ya, film ini tidak diputar secara online begitu. Iya. Di mana harus bisa menontonnya berarti? Iya, memang kesulitannya Mbak Ajeng gini. Kembali tadi kan tadi belum terjawab satu lagi, perlindungan ke masa depan anak. Ya. Jadi gini, untuk perlindungan anak, kami tidak mau meninggalkan jejak digital. Nah, akhirnya ini kami tidak kasih untuk pemutaran di platform streaming ataupun online. Gitu, karena sekali ini dibajak sampai seterusnya nanti anak-anak ini di film ini ada terus di digital, suatu saat mereka besar melihat itu menjadi bahan stigma kan. Jadi kami tidak bisa, mohon maaf memang buat teman-teman kalau mau menonton online belum bisa. Sudah ada beberapa platform streaming lokal yang meminta. Sebenarnya gini, kalau mau reach out masyarakat luas, gampang sebenarnya, taruh aja YouTube gitu, semua free. Tapi kan susah kita menjaga untuk anak-anak ini, perlindungan anak-anak. Plus Mbak Ajeng kan udah lihat isinya sangat sensitif ya. Betul. Ketika ada orang yang melihat itu potong sana potong sini, pakai buat disalahgunakan, bisa salah ke kami gitu kan. Bahkan mungkin bisa mengancam nyawa kami, bisa jadi kan gitu. Kita tetap harus khawatir menjaga itu gitu. Jadi memang baru bisa kayak kemarin kita nobar-nobar, teman-teman kalau mau ngundang boleh, kita sebutkan kontak boleh? Boleh. Jadi kita Jadi punya langsung taruh di komen ya, di pin ya. Ya, punya Facebook, Instagram, YouTube itu Lam Horas Production. LAM spasi HORAS spasi PRODUCTION. Lam Horas Production. Lalu atau boleh langsung ke tim kita 0821 2279 1242. Sekali lagi 0821 2279 1242. Jadi kita bisa diundang berdiskusi, kita akan dengan senang hati. Seperti itu. Oke. Ya, Tribuners, ini udah 1 jam kita. Sudah ya? Perempuan bercerita kali ini. Mungkin saya langsung ke pertanyaan paling akhir ya. Apa ending dari film ini? Menurut Kak Tiar. Ending cerita mereka, hidup mereka? Secara keseluruhan isu ini diangkat dan ending yang diharapkan. Oh ya, iya. Saya pengen ada call for action, Mbak. Jadi buat teman-teman kan mereka suka bilang gini,
apa sih Kak Tiar yang bisa kami lakukan? Karena memang kan kita bikin film ini mengajak mereka toh buat yuk kita lakukan sesuatu gitu. Nah, pertanyaannya kalau orang awam suka bilang kami orang awam bukan aktivis gitu-gitu. Ada satu hal paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai orang awam. Jika Tribuners mengetahui ada anak yang dulunya lahir dalam penjara atau orang tua mereka dalam penjara, jangan distigma. Itu hal paling mudah yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena stigma jelek banget nih. Termasuk anak-anak yang orang tuanya masuk tapi anaknya di luar. Tolong jangan distigma. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau teman-teman mempunyai waktu, tolong pergi ke lapas atau rutan terdekat. Coba dilihat apakah di sana ada anak dan ibu hamil. Mereka pasti welcome kalau kita tanya. Bilang aja, saya tahu dari Invisible Hopes. Nggak apa-apa, kami tahu dari karena sudah beberapa kampus, beberapa lembaga begitu, organisasi yang kami roadshow, kami dorong mereka, terus mereka pergi ke lapas rutan terdekat. Mereka bilang, kami taunya dari Invisible Hopes atau dari Mbak Tiar. Kami pengen nanya dong, di sini ada anak sama ibu hamil nggak? Kalau ada, coba ditanya apa yang bisa dibantu. Karena seperti Ajeng lihat kemarin, bahkan untuk dapatin popok, susah banget, dapatin susu Siapa susah. tahu Hambalah itu nggak cuma Iya. di situ, tapi dari masyarakat luar ya. Iya, Meskipun dia tidak mengetahui siapa yang ada di sana. betul. Lalu kepada teman-teman yang ada perempuan, aktivis, tentu mereka bisa berbuat lebih banyak. Yuk kita raise isu ini bareng-bareng, kita lihat apa yang bisa kita lakukan, bisa berdiskusi, melihat apa langkah follow up real, tindak lanjut konkret yang bisa kita lakukan. Kayak kemarin kan kita call for action dengan teman-teman aktivis Ambon. Semoga ya, saya nunggu nih teman-teman di Ambon gitu. Jadi tolong itu call for actionnya paling mudah. Kalau tidak bisa mungkin memikirkan, aduh Kak ribet ya kami kalau kayak gitu. Bisa hubungi kami yang tadi nomor kontak tadi, misalnya kita sering gitu Kak. Jadi berkunjung ke beberapa kota, nanti teman-teman di situ ngumpulin donasi, saya anterin. Gitu bisa ke lapasnya. Jadi tidak apa-apa, nanti bisa kita berkomunikasi apa yang bisa kita lakukan, atau teman-teman mengundang ke kampus teman-teman, boleh kita berdiskusi. Ada beberapa kampus yang sudah mengundang kami juga untuk berdiskusi lebih serius tentang isu ini, misalnya dari sisi hukum, psikologi, kesehatan gitu. Teman-teman mau riset itu, mau bikin skripsi, butuh narsum, nggak apa-apa, hubungi saya. Beberapa orang juga sudah sering hubungi, Kak tolong bagaimana gini, nanti saya arahkan gitu. Jadi yang penting ini kita bisa raise isu ini sampai nanti ada hasil yang konkret gitu. Yang terakhir, jangan pakai narkoba. Sekalian kampanye ya, betul. Ya, harus itu. Baik, Tribuners, melalui film Invisible Hopes ini ada harapan-harapan yang tidak terlihat di sana, dan semoga harapan bisa itu dijadikan sebagai instrumen oleh pihak-pihak tertentu, baik kalian masyarakat umum ya, aktivis perempuan, pemerintah terutama ya, yang punya gawe nih di dalam isu-isu yang ada di Invisible Hopes ini, mau Menkes, Dinkes sampai ke turunannya, ataupun Kementerian Sosial sampai turunannya ke daerah. Kalau bisa harus melihat film ini dan apa yang perlu dilakukan. Jangan sampai cuma jadi Bapak Ibu yang hanya terima laporan di atas meja begitu ya, tapi melihat lebih lihat langsung, maksudnya supaya kelihatan nih. Jangan hanya bikin regulasi kayak kemarin diperpanjang masa anak tinggal dalam lapas, tapi dia nggak ngelihat langsung dampaknya gitu. Jadi kalau bisa kebijakan-kebijakan itu pun diambil berdasarkan riset di lapangan, dan dampak positif negatifnya perlu dipertimbangkan. Baik Tribuners, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan Perempuan Bercerita dengan tema di balik layar film dokumenter Invisible Hopes yang tentunya disutradarai oleh Kak Tiar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah mengundang Di tribunambon.com untuk Perempuan Bercerita kali ini. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber saya Lam Tiar Simorangkir. Iya, kita mungkin akan jumpa lagi di kesempatan bahagia. Semoga. Baik. Terima kasih. Terima kasih dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.